Jadi disebutkan di sini bagaimana ya riwayat-riwayat dari generasi terdahulu. Penulis menyebutkan 10 contoh riwayat di sini ya yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan dari para ulama generasi terdahulu terhadap bid'ah. Kemudian setelah itu ya dijelaskan mereka tidak hanya membantah orang yang menyimpang, orang yang berbuat kebid'ahan, tapi juga mereka memperingatkan manusia agar tidak duduk di majelis mereka dan mendengarkan perkataan mereka. Faqad rawad Darimi wa Ibnu Battah anil Hasan rahimahullahu annahu kana yaqul la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Ad-Darimi dan Ibnu Battah meriwayatkan dari Al Hasan rahimahullah bahwa beliau berkata, janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang menyimpang dan janganlah kalian mendebati mereka dan janganlah kalian mendengarkan perkataan mereka. Waqad rawal Ajuri wal Lalikai anil Hasan aidan. Ya, Al-Ajuri dan Al-Lalikai meriwayatkan dari Al Hasan juga anna rajulan atahu faqala ya Aba Sa'id inni uridu an ukhasimaka. Ya, maka diriwayatkan dari Al Hasan bahwa seseorang mendatangi beliau. Kemudian berkata, wahai Abu Sa'id, sungguhnya aku ingin untuk mendebatimu, untuk berdiskusi, untuk berdebat denganmu. Faqala Al Hasan, ilaika anni, fa inni araftu dini wa inna ma yukhasimuka syakku fi dinihi. Ya, yakni Al Hasan kemudian berkata, jauh-jauh dariku, karena aku sudah memahami agamaku, sudah memahami dan mengerti agamaku. Jadi tidak perlu lagi debat. Ya, yang mendebatimu itu adalah orang yang ragu-ragu dalam agamanya. Jadi orang yang suka berdebat dalam agama itu adalah orang yang ragu-ragu dengan agamanya sendiri. Orang yang ada syubhat di dalam agamanya. Orang yang tidak tenang ya tentang agamanya. Oleh karena itu dia suka berdebat. Tapi kalau orang yang sudah paham agama, memahami dan tenang di atasnya, maka dia tidak akan suka berdebat. Wan Ismail bin Kharijah qala dakhala rajulani min ahli al-ahwa'i ala Muhammad bin Sirin. Dari Ismail bin Kharijah bahwa ada dua orang dari kalangan orang-orang yang menyimpang memasuki Muhammad bin Sirin, mengunjungi. Dakhala ala maksudnya mengunjungi. Ya, mengunjungi Muhammad bin Sirin, mendatangi Muhammad bin Sirin. Faqala ya Abu Bakar, nuhaddithuka bihaditsin. Wahai Abu Bakar, dua orang tersebut berkata kepada Muhammad bin Sirin, wahai Abu Bakar, kami akan meriwayatkan hadis untukmu. Qala la, maka Muhammad bin Sirin berkata tidak. Qala fanaqrahu 'alaika ayatan min kitabillah. Maka kami akan membacakan untukmu satu ayat dari Al-Qur'an. Qala la, kemudian Muhammad bin Sirin kembali berkata tidak. Wa qala takumani anni fa illa kumtu. Kemudian Muhammad bin Sirin melanjutkan, kalian ya bangkit dariku, yakni kalian menjauh dariku atau aku yang akan menjauh dari kalian. Faqamar rajulani fa kharaja. Maka kemudian dua orang dari kalangan orang-orang yang menyimpang ini kemudian pergi dan keluar rumah. Faqala ba'dul qaumi ma kana 'alaika an yaqra ayah. Maka kemudian ada seorang yang bertanya kepada Muhammad bin Sirin, mengapa denganmu? Mengapa engkau tidak mau dibacakan ayat? Kalau hadis mungkin ya bisa kita pahami, bisa jadi hadisnya itu ya hadis yang salah, hadis yang dusta, hadis yang lemah. Tapi kalau ayat, itu bukannya jelas-jelas itu ayat Al-Qur'an, bisa kita cek bersama, semua tahu mana ayat Al-Qur'an yang asli, mana yang kalau itu dipalsukan, kita insya Allah tahu. Maka Muhammad bin Sirin berkata, faqal inni karihtu ayyaqra ayatan fayuharrifaniha fayukirru dzalika fi qalbi. Sungguh aku ya tidak suka untuk dibacakan ayat kemudian mereka mentahrifnya dan hal tersebut menjadi bercokol di hatiku.
Mentahrif di sini maksudnya apa? Antara mengubah ayat tersebut, lafadznya, ya ini jelas-jelas yang kita sebutkan tadi, kalau ada orang yang melakukannya pasti akan kita tahu kesalahan tersebut, atau tidak? Insya Allah. Karena ini ayat Al-Quran, banyak hafal. Atau mentahrif maknanya, mengubah maknanya. Setelah dibacakan ayat tersebut, kemudian mereka menyampaikan maknanya atau mengomentari ayat tersebut, berusaha menafsirkan ayat tersebut dengan pemahaman yang salah. Dua-duanya tidak disukai oleh Muhammad bin Sirin. Fayuharrifaniha. Ya, beliau tidak mau dibacakan ayat, kemudian ayat tersebut ditahrif, baik lafadznya ataupun maknanya. Beliau tidak suka hal tersebut. Kenapa? Fayukirru dzalika fi qalbi. Karena itu bisa bercokol di hatiku. Kita tahu bahwa itu salah. Akan tapi kesalahan tersebut, syubhat tersebut selalu kita ingat. Ini bahkan tidak diinginkan oleh Muhammad bin Sirin. Coba bayangkan. Lihat bagaimana ulama generasi terdahulu sangat ingin jauh-jauh dari yang namanya syubhat. Sangat ingin jauh-jauh dari yang namanya pemahaman yang menyimpang. Walaupun tahu bahwa itu pemahaman menyimpang. Walaupun tahu bahwa itu pemahaman menyimpang. Ya. Oleh karena itu, ya, tidak boleh bagi penuntut ilmu untuk doyan, ya, mencari-cari syubhat. Tidak boleh. Jadi syubhat itu harus disikapi seperti halnya bangkai, ya. Seperti halnya bangkai, yakni darurat. Kalau sudah darurat, baru boleh kita makan bangkai. Kalau sudah darurat, syubhat sudah tersebar, baru boleh kita, ya, pelajari syubhat tersebut kemudian bantah. Tapi kalau syubhat tersebut belum tersebar, ya, misalkan kita baru mendengar ada fulan yang punya syubhat tertentu, tapi itu tidak tersebar, jangan kemudian kita penasaran, kayak gimana syubhatnya, gitu ya, kayak gimana syubhatnya sini. Ini bukan sikap yang dicontohkan oleh para ulama generasi terdahulu. Mereka memperlakukan syubhat itu seperti bangkai, karena memang demikian statusnya. Ya, karena memang demikian statusnya, derajatnya, dan dari segi menjijikkannya. Nah, oleh karena itu baru kalau kita mengetahui, ya, baru kalau kita mengetahui syubhat itu telah tersebar, syubhat itu telah, yakni, banyak dibicarakan orang dan adanya kebutuhan atau kebutuhan yang mendesak bahkan, ya, untuk menjelaskan kebenaran kepada orang-orang, baru pada saat itu kita pelajari syubhat tersebut untuk kita bantah, untuk kita jelaskan yang hak bagaimana. Warawa Abdullah ibnul Imam Ahmad fi sunnah an Abi Kilabah rahimahullahu qala. Na'am. Jadi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ini Abdullah putranya Imam Ahmad, meriwayatkan dalam kitab As-Sunnah dari Abu Kilabah rahimahullah bahwa beliau berkata, berarti siapa yang berkata? Abu Kilabah. La tujalisuhum wa la tukhalituhum fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Janganlah kalian duduk bermajelis dengan mereka, orang-orang yang menyimpang, dan janganlah kalian itu bercampur dengan mereka, yakni berinteraksi, banyak bermuamalah dengan mereka. Fa inni la amanu ayyamisukum fi dhalalatihim. Sesungguhnya aku tidak percaya, yakni Abu Kilabah khawatir bahwa mereka, orang-orang yang menyimpang tersebut, itu akan menjerumuskan kalian kepada kesesatan mereka. La amanu ayyamisukum. Ya, aku khawatir mereka itu akan menjerumuskan kalian, menenggelamkan kalian ke dalam kesesatan mereka dengan cara, ya, diajak sedikit demi sedikit. Wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun, dan akan membuat kalian itu menjadi tertipu, terpedaya dari hal-hal yang sebelumnya telah kalian pahami. Sudah paham sebelumnya, tapi gara-gara dimasukkan pemikiran-pemikiran syubhat, akhirnya terpedaya. Akhirnya yang al-haq jadi batil, yang batil jadi al-haq. Ini banyak sekali. Apa penyebabnya?
banyak bermajelis, yakni penyebabnya adalah bermajelis dengan mereka dan sering bermuamalah dengan mereka.